Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita sehingga tiasa bermuajahah patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan majelis kita ada dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema urang ayeuna saparantos ngaderes berkait akhlak damimah, akhlak tercela, akhlak anu goreng, hiji dolim, nuka dua minggu kemarin hasud ya. Hasud itu dilarang dan itu termasuk dosa yang bisa menghancurkan pahala. Hanya hasud dalam arti tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Batur melakukan kebaikan, nah kita juga terdorong, termotivasi, kesemangetan. Nah itu memang diperintah, sehingga ada istilah pastabikul. Nah itu Bapak Ibu ya, itu sangat diperintah, bahkan itu termasuk ciri pewaris Quran terbaik. Jadi pewaris kita itu kan pewaris, bukan perintis. Itu manakala masuk kelompok pastabikul khairat. Nah demikian kan para sahabat punya mental pastabikul khairat. Mereka senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Ka masjid wae alim kapanirian, alim eleh ku batur ka masjid Pak. Kemudian juga melakukan amal-amal yang lain. Nah sekarang kita masuk ke tema al-ghasyu. Al-ghasyu itu menipu. Di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tentu menipu termasuk akhlak yang tercela, perbuatan yang jelek. Kenapa? Karena nanti menipu membuat orang sakit hati, rugi. Bagi kita hilang kepercayaan. Dan termasuk nanti hal yang termasuk di dalamnya menipu itu yang pertama bisa memberikan informasi palsu. Informasi tidak sebenarnya atau berbohong. Itu termasuk menipu. Berbohong. Yang kedua termasuk juga menipu adalah
membuat janji palsu atau tidak menepati janji. Pernah disampaikan bahwa dalam Islam jangankan menipu, memberikan informasi palsu PHP kepada manusia, PHP terhadap hewan saja itu dilarang. Gening cerita Pak, yang penerima atau riwayat hadis terbaik Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, ketika dia datang untuk menanyakan berkait dengan hadis, mengklarifikasi, memvalidasi hadis dari seseorang, kemudian orang yang dituju itu sedang merayu untuk menangkap kuda yang lepas dengan cara mengiming-iming sarung yang dianggap oleh kuda ada gandrum, ada makanan gitu. Jadi sarung teh digoberkeun terus dikieu-kieu gitu, sehingga kuda yang tadi akan lepas, akan lari itu datang karena dianggap di dalam sarung itu aya gandum gitu, sehingga kuda balik lagi. Ketika balik lagi kemudian ditangkap. Maka Imam Bukhari melihat itu kemudian bertanya, apakah benar engkau tadi mau memberi makan kudamu yang lepas itu dengan gandum ku cara ngagoberkeun sarung? Kata orang itu, tidak, eta mah ameh katewak we. Nah itu Imam Bukhari menganggap itu sebuah penipuan, sehingga kata Imam Bukhari, saya tidak jadi mengambil hadis darimu. Kenapa? Karena saya berhubungan mungkin dengan orang yang menipu, walaupun sekedar menipu binatang. Lihat dalam Islam itu kejujuran itu harus direfleksikan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hebat Pak. Makanya standar hadis Imam Bukhari itu kedua tertinggi setelah Bukhari Muslim. Kemudian juga termasuk menipu itu adalah menyembunyikan informasi penting, itu menyembunyikan info. Jadi bisa memberikan informasi palsu, bisa menyembunyikan. Makanya Pak, itu termasuk dosa kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Itu dalam agama, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lain. Di antara penyebab orang dilaknat oleh Allah itu menyembunyikan yang Allah turunkan. Menyembunyikan. Jadi menyembunyikan informasi yang benar. Itu. Jadi tidak boleh itu menyembunyikan informasi yang benar, apalagi berkait dengan agama. Ieu teh hukumna teh kumaha? Halal haram. Halal terjelas, haram terjelas. Itu. Sebab kalau menyembunyikan bisi aya nu kasing. Itu Pak. Ya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi memang seperti tidak boleh
memberikan informasi yang kita belum tahu informasi itu 100%. Tidak boleh. Tadi mah tidak boleh menyembunyikan informasi sebenarnya, tidak boleh juga memberikan informasi yang kita belum tahu saujrat. Nah, sabab bisa jadi lamun teu apa saujratna nanti orang juga merasa terbohongi. Itulah dalam Islam kenapa harus ada bahasa kita mah check and recheck. Naon check and recheck teh? Eta acara TV. Naon check and recheck teh? Tabayun. Kalau bahasa Quran mah parji'il basor, coba lihat kembali. Coba lihat kembali. Apalagi kalau informasi yang datang itu dari orang-orang fasik, wajib ditabayuni, diklarifikasi. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, orang durhaka membawa informasi, jangan ujuk-ujuk percaya. Fatabayyanu, klarifikasi. Ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti engkau suka hanjakal. Hanjakal. Jadi kalau ada informasi tenang, apalagi mau disampaikan itu harus dicek informasi sebenarnya. Sebab kalau tidak, walaupun tidak ada niat menipu Bapak Ibu, itu ternyata merugikan pihak lain, termasuk kita juga mungkin menyesal. Nah, hadirin sekalian, gitu. Apalagi itu yang memang kalau hatinya jelek, Pak, nu kieu teh sok biasana aya istilah legok manggih gorowong. Maksudna naon legok manggih gorowong teh? Jadi legok manggih gorowong teh naon? Keur mahoyong apa? Aya jalan. Jadi keur mahoyong aya jalan. Ya seperti orang-orang di zaman Nabi itu kan banyak orang munafik sebetulnya yang membenci Nabi. Jadi dia mencari celah bagaimana menjatuhkan Nabi. Itu akan susah menjatuhkan kalau tak ada kejadian. Itu, maka pernah ada cerita yang namanya haditsul ifki. Kalau bahasa kita berita hoak. Jadi hoak itu bukan dari sekarang, Pak. Di zaman Nabi itu terjadi. Jadi kan ceritanya di satu perjalanan Siti Aisyah itu KWC gitu ya. Nah dianggap Siti Aisyah buang air, kemudian rombongan itu jalan, karena dianggap Siti Aisyah sudah masuk tandu. Jadi sudah masuk tandu gitu. Nah Bapak Ibu, ternyata Siti Aisyah datang, itu ternyata rombongan sudah tidak ada. Padahal itu di malam hari, gitu, ya di malam hari. Maka dia tertidur di perjalanan itu. Nah hebat Nabi Pak, manajemen Nabi, gitu. Kalau dalam rombongan itu ada tim penyapu. Ada tim penyapu teh tukang sasapu. Jadi tim yang mengawasi bilih aya rombongan nukakan kantun. Nah, ternyata ini tim penyapu itu ketemu gitu, ada perempuan ini Aisyah gitu ya. Nah, tim penyapu itu akhirnya menyuruh
Aisyah naik karena tanduk, sudah dia jalan. Jadi ngobrol non itu hanya ngobrol. Ya Allahu Akbar, innalillahi, gening aya umul mukminin. Udah naik karena tanduk, kemudian jalanlah. Nah Bapak Ibu sampai di Madinah itu digoreng habis oleh orang yang membenci tadi. Legok manggih gorong keur mahayang ngagogoreng menang jalan. Digorenglah habis bahwa istri Muhammad itu salingkuh. Karena Nabi dan Siti Aisyah itu kan beda usia, leres tuh. Iya, jauh. Gitu, ya. Karena beda usia gitu. Ini ternyata bareng dalam satu perjalanan dengan seorang pemuda gagah perkasa, ganteng. Jadi dikesankan begitu, gitu, ya. Dan ini lama Bapak Ibu terjadi, ya. Ada yang percaya atas informasi ini, ada juga yang tidak. Di kalangan kaum muslimin terbelah jadi dua. Aya nu percaya tapi cek nu piraku cenanya istri Nabi gitu cek nu percaya piraku setan maka sasaha. Terus Bapak Ibu sampai itu nyampe bulan gitu. Nah Siti Aisyah konon dalam tarikh itu akhirnya tidak enak juga. Nabi tidak bisa mengklarifikasi karena belum ada informasi sebenarnya, cuman banyak diam. Nah diamnya Nabi membuat Siti Aisyah tidak enak. Akhirnya pulanglah ke rumah bapaknya, sahabatnya Abu Bakar. Nah pulanglah ke rumah bapaknya, itu pulangkan saja, itu, ya. Karena Nabi banyak diam gitu ya. Kawan Pak, hebat kalau tidak tahu yang sebenarnya diam saja. Gitu. Ini timbul keraguan-raguan, jadi bahasanya perang dingin gitu. Itu bener, hente bener, karena memang akan merusak reputasi perjuangan kalau istri seorang nabi seperti yang diberitakan. Maka Bapak Ibu nanti baca ceritanya, sejarahnya di surat Nur. Gitu. Maka nanti Allah menggambarkan bahwa Siti Aisyah bersih, tidak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan. Nah ketika klarifikasinya langsung bukan di depan wartawan Pak, langsung dari langit berupa wahyu. Wah udah beres. Cuman yang jadi masalah ini bapaknya Aisyah, sahabatnya Aisyah, Abu Bakar, tidak enak selama ini anaknya dipitnah sebagai sumber masalah, tukang salingkuh. Gitu. Dia cari saha penyebar informasi hoax. Ternyata yang menyebarkan informasi itu adalah seorang perempuan yang hidupnya dijamin ku Siti Aisyah, Abu Bakar. Namanya Misnah bin Utsasah. Di jalma teh hirupna ditanggung ku Abu Bakar, justru dia penyebar informasi utama bahwa Aisyah selingkuh. Sampai turun ya Pak kemarahan, ieu jalma dibantu ku urang. Tapi justru ieu siga naon Pak, itu air susu dibalas air jahe gitu. Nah, rawas air susu dibalas air tuba. Kebaikan Abu Bakar selama ini itu dibalas dengan sikap jelek, menyebarkan berita bohong yang mengguncang suasana Madinah. Sampai ya dihente-hente Siti Aisyah seperti dikucilkan atas kasus ini karena dianggap biang keladi. Oh nu nyabarkeun teh lain batur, tanu sapopoe dibantu. Sampai Abu Bakar berjanji timimiti ayeuna moal dibantu deui sia.
Cik Pak, lamun urang kanu kitu sikapna sama enggak? Sama teu? Sama atau aya leuwihna urang mah? Aya leuwihna sigana urang. Geus diusir, maka turun ayat gitu untuk menegur sikap Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, yang berjanji tidak akan membantu lagi karena dia menyebarkan berita bohong, namanya haditsul ifki, berita hoak. Maka Allah menurunkan teguran, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyuta ulul qurba wal miskin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Awas, orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta jangan pernah berjanji untuk tidak membantu lagi gitu, untuk tidak membantu lagi orang dekat, karib, kerabat, dan orang yang ikut berjuang di jalan Allah. Wal ya'fu, sing gede hampura, wal yaspahu, sing lapang dada. Abu Bakar yang tadinya berjanji untuk menyetop bantuan terjadi sabab ditegur ku Allah. Cik Pak, lamun urang geus ditegur ku Allah gitu tetep teu ya moal karasa nyeri hatu maku batur. Tah bedana teh sahabat mah jeung urang teh kitu gitu. Jadi kasus-kasus mah kan hampir sama. Tapi ketika ditegur, wal ya pusing gede hampura, wal yaspahu sing lapang dada, ulah saru wana. Coba lamun urang mah dikitukeun teh nya da teu karasa ku di dinya mah. Di dieu mah nu ngalamanna tak agama teh di dinya Bapak Ibu. Eta agama teh. Nah, itu kan termasuk ranah penipuan. Ini menipu itu memberikan informasi yang tidak akurat, tidak sebenarnya. Makanya dalam Islam tadi kudu check and recheck. Parji'il basar, coba dilihat kembali. Ulah asal dapat info suruh share. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah termasuk perbuatan menipu itu adalah membuat janji palsu dan tidak menepati janji. Nah, membuat janji palsu atau menepati janji. Nah, ya itu jelas Pak. Ya, makanya kan lihat sifat Nabi, kenapa Nabi kita disebut apa? Siddiq. Siddiq itu apa? Jujur. Jujur itu kalebet menepati janji gini. Cerita Nabi kita sebelum diangkat jadi Nabi, kan Nabi mah tukang dagang Pak gitu. Nah, dagang, bahkan sebelumnya Nabi itu jadi tukang angon domba gitu, pedagang. Jadi sebelum diangkat jadi Nabi dia jualan gitu. Ketika jualan itu ada orang pemuda yang bayar sebagian. Nah, sebagian lagi itu dijanjikan akan dibayar pada hari anu di sini. Itu janji pemuda. Jadi kakarak dibayar meureun sebagian, sebagian lagi dijanjikan. Gitu. Nah, Nabi karena dijanjikan akan dibayar di lunasan hari anu di tempat ini, Nabi datang. Ternyata tunggu orang itu tidak datang-datang. Baru datang setelah 3 hari Nabi nunggu di tempat itu. 3 hari Pak gitu, ngantosan sabab eta pamuda teh janji ek mayar dina dinten anu di tempat ini. Ditungguan geus 3 poe teh kakarak datang. Nabi nunggu 3 hari, dasan aya WA ayeuna mah teh janten. 3 hari gitu ya. Ternyata pemuda itu lupa bahwa dia akan menyerahkan uang. Dia lupa akan janji. Maka cek Nabi, ya pata wakog syakota salasa layali ayamin anaha huna mungdu salasi ayam. Wahai pemuda, engkau teh sudah menyulitkan aku menunggumu selama 3 hari di tempat ini. Coba Pak ngagambarkeun naon?
menepati janji. Karena ini gitu, kalau tidak menepati itu masuk nanti dalam bagian penipu. Kok geus diobrolan di dia teu aya. Jadi dalam hal ini Nabi lebih baik berkorban. Pak urang masih kana geus boro-boro sapoe geus sajam ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nah termasuk jelas kalau menipu itu memperdaya, merekayasa, mereka perdaya. Karena sudah pasti Pak, jelas. Sehingga kasus siapa yang mereka daya dan mereka perdas, rekayasa, rekadaya. Sehingga siapa? Kasus Nabi Yusuf gitu, yang dimana saudaranya minta izin kepada bapaknya gitu, Pak cenah abdi teh ek ngajakan Yusuf ameng gitu ya, cenah bapak mah teu satuju sieun anjeun ulin adi anjeun ditinggalkeun engke dihakan aja. Ih bapak moal piraku abdi ka adi model gitu. Bapak ibu ternyata memang sudah direncanakan begitu gitu. Makanya datang di waktu Isya dalam keadaan nangis, waja'u abaum Isya ayyabkun. Dulur-dulur Nabi Yusuf daratang ka imah ka bapana dina kaayaan ceulik gitu. Wahai bapak, hampura abdi, inna dahabna nastabiku, kami bermain-main, watarokna Yusufa ingda mata'ima, Yusuf kami tinggalkan sendirian, pak akalahu dzi'bu, ujug-ujug didahar kusato. Wa ma'ang tabi mu'minin, bapak memoal percaya karena impok ti abdi, walau kunna sodikin, sok sanajan abi bener. Tuh nipu tuh nipu. Nah supaya bapak percaya, waja'u bidamin kadhib, mereka datang dengan membawa darah kebohongan gitu. Jadi bayu Yusuf diurat-aret karena darah. Cenah ieu teh disalametkeun ku abdi. Nah berarti disebut Quran darah kebohongan. Biasanya orang menipu bapak ibu suka membawa bukti bukti nate palsu. Aya foto menang reka tapi semakin dia datangkan bukti semakin terbukti bahwa dia menutupi itulah kenapa kebohongan itu hanya ditutupi dengan Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bentuk-bentuk apa yang disebut tadi penipuan Bapak Ibu sekalian, bentuk penipuan. Nah oleh karena itu kalau kita melihat nusok tupak tipu itu teh saha Pak? Nya tukang nipu, satu tukang nipu teh satu setan, satu siapa? Setan. Nanti strategi setan itu menipu manusia. Menipu manusia. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma da'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu mereka menipu Allah, menipu orang yang beriman, tapi mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Kenapa Bapak Ibu? Inti dalam kehidupan apa yang kita lakukan kembali kepada pelakunya. Kembali kepada siapa? Pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itulah yang akan kalian dapatkan. Wa in asatum falah. Kalau kalian melakukan kejelekan, maka kejelekan itulah yang akan akibatnya kalian
terima. Makanya Allah wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidak ada orang yang melakukan makar yang jelek. Makar itu apa? Makar, Pak, bahasa ini jadi bahasa orang makar teh. Makar, bukan makan, makar. Makar, melakukan rencana jahat itu makar. Itu tidak ada orang yang melakukan makar rencana jahat makrus sayyi itu illa bi ahli, kecuali akibat akan kembali kepada dirinya. Walaupun orang lain menurut dirinya berhasil dia tipu, tapi hakikatnya sebetulnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Pak, cepat lambat kebohongan penipuan itu akan terbongkar. Cepat lambat kebaikan akan bukan terbongkar kebaikan. Kebaikan mah akan muncul. Bahasa kita bahwa yang benar itu pasti akan menemukan jalannya. Coba kasus yang kasus Nabi Yusuf jeung Neng Eha geuning. Coba, kan siapa yang ngajak? Yang ngajak siapa? Neng Eha. Siapa yang jadi korban? Nabi Yusuf. Kan? Yang ngajak teh Julaiha, gitu kan? Julaiha. Tapi ketika gitu Nabi Yusuf melarikan diri ke pintu, Julaiha ngabetot baju Yusuf bagian belakang, Yusuf ke depan, ini dibetot ke belakang. Soeh teu? Soeh. Pas buka pintu ternyata suaminya di depan pintu. Kamu ketahuan. Nah, bahasa orang apa? Tertangkap tertangkap tangan. Kunaon Pak disebutnya tertangkap basah gitu. Padahal teu basah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah langsung Zulaiha bereaksi, Kang kumaha nya balasanana laki-laki anu ngagoda perempuan yang sudah bersuami. Maksudnya maka salakina, Kang abdi teh digoda tah ku Yusuf. Bahasanya bagaimana balasan kepada orang yang menggoda istri yang sudah bersuami. Lihat, tadi dong ngajak saha? Zulaiha. Itu. Tapi ketika kapergo Nabi Yusuf menghindar, itu ternyata Yusuf yang dituduh. Itu menipu tidak? Menipu. Bapak Ibu sekalian. Nah, akibat itulah maka kata Yusuf, asisnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Pak, ini nih komitmen Pak, asisnu penjara lebih aku cintai. Di penjara mempertahankan kebenaran, tidak mau mengikuti keinginan yang jelek, lebih aku terima, lebih baik ketimbang aku bebas hidup tapi justru melakukan kejelekan. Hebat Pak. Tapi nanti tadi kebenaran itu akan menemukan jalan. Maka aya we da Pak, Allah manulungan kanu bener mah. Ceritanya bahwa raja itu bermimpi geuning ya. Raja bermimpi, diriungkeun seluruh para menteri termasuk orang pintar untuk memberikan takwil mimpi. Ternyata tidak ada yang bisa meyakinkan raja. Nah, ada seseorang yang dulu bareng di penjara dengan Nabi Yusuf. Kata dia, wahai baginda raja, saya ingat ada seseorang yang pintar menakwilkan mimpi. Gitu. Nanti saya akan mendatangi, saya akan nanya dia mah pintar, tepat wae mentakwilkan mimpi. Maka datanglah orang itu ke penjara, kemudian minta Yusuf menampilkan mimpi ini. Kata Nabi Yusuf, tuh Pak, hidup mah kalau kita benar punya daya tarik. Cek Nabi Yusuf, boleh saya nanti menampilkan mimpi yang engkau
maui yang engkau harapkan syaratna hiji gitu. Ini kan raja ya, tanya kepada istri raja kasus dulu antara saya dengan istrinya. Tanya ke dia siapa dulu yang ngajak duluan. Karena akibat itulah saya dipenjara. Saya tidak akan memberikan informasi ini untuk menampilkan mimpi kecuali saya dapat jawabannya langsung. Balik deh itu, can dijawab. Cik cenah. Eha. Baheula geuning, baheula. Ingat keneh eta teh carita nu sabenerna teh kumaha lah, da geus lila ieu urang kitu. Ayeuna mah kumaha we. Kumaha nu sabenerna teh dia jelaskan gitu. Saya sebetulnya yang ngajak. Yusuf itu memang orang yang baik, orang yang benar, orang yang tuh Pak. Makanya ini yang disebut za'al haqqu wa zahaqal batil. Kebaikan itu pasti muncul. Kebaikan itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebatilan itu. Nah sekarang Pak, kasus saudara kita di Palestina itu menggambarkan itu. Selama ini umat Islam tertuduh, betul nggak? Kasus 2 menara kembar, betul nggak? Tanggal 9 September itu sehingga invasi Barat Amerika ke negara-negara Timur Tengah hancur, Irak hancur, iya kan? Kemudian Afghanistan, kemudian negara-negara Islam yang lain hancur, gitu, ya. Kemudian genosida di Gaza juga. Tapi aya waktuna Pak. Kenapa? Karena dulu media mereka pegang. Nama media itu dipegang oleh tiap orang, betul nggak? Setiap orang bakal memberitakan. Karena gencarnya media yang tidak bisa diklaim oleh mereka saja, maka informasi sekarang berseliweran, termasuk kasus genosida di Gaza. Coba Pak, dari negara di dunia di PBB baru sekarang itu 142 negara setuju Palestina merdeka. Hanya 10 negara kebanyakan negara kecil, hanya Amerika saja. Rakyatnya Amerika juga sudah protes. Iya kan? Untuk tidak mengirim bantuan ke Israel. Ini kan hanya 10 gitu ya. Argentina yang besar, di luar itu negara-negara kecil. Ini fenomena apa sehingga berbalik 180 derajat. Bahkan justru orang non muslim pembelaan kepada Gaza lebih kuat, sampai presiden kalau nggak salah Kolombia itu ikut demo menentang genosida dan mencapai Palestina, sehingga ku presiden Donald Trump dilarang abus ke Amerika, pisana dicabut. Baik lah, terperlu iya coba. Eta teh non muslim. Bahkan Spanyol tidak akan ikut bergabung di Piala Dunia kalau Israel masuk. Coba Pak, udah kemana sekarang gitu. Bahkan impor terakhir gitu, karena memang rakyatnya turun ke jalan habis-habisan, maka kapal induk Itali berlayar untuk mengawal bantuan yang akan masuk. Nah, bisi di rogahala ini Pak ya, ujungnya kebaikan kebenaran itu akan muncul. Makanya kuncinya apa dalam kebaikan? Sabar. Sabar Pak. Itu apa yang kita tunggu? Kita tunggu itu adalah bahwa hidup kita tetap baik, tetap jujur, tetap dapat ridho Allah, walaupun mungkin itu perlu ya iya. Ari anu korupsi sabar teu? Anu korupsi sabar teh? Sabar. Anu salingkuh HP-na dibawa sabar tuh Pak. Itu ya Pak, jangan dianggap yang sabar itu orang yang benar. Orang mau sabar teh kudu dina berjuang, sholat tahajud sabar, nu saum sabar, yang datang ke pengajian bener Pak dalam kebaikan, nu jahat ge sabar. Ulah dianggap nu sabar teh anu jujur. Makanya lihat
gitu di dalam Quran ketika Allah rada ngecek kepada ahli neraka, pama asbarohum alanar, apa bahasanya, sabar-sabar teuing silaing ngajedog dina neraka. Cik, sabar-sabar teuing ngajedog dina neraka teh maknana orang yang melakukan kejahatan. Sabar teu sabar, ulah dianggap teu sabar mah. Itu kita mah sabar teh ka urang we nu bener nu teu bener ge sabar, cuman sabarna ek di mana gitu, ek di yang benar, sabar tidak benar. Makanya lihat di surat Ali Imran ayat terakhir kalimat sabar itu diadukan gitu. Makanya Ali Imran ayat terakhir apa, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru, hei orang-orang yang beriman kudu sabar. Orang beriman kudu sabar, wasobiru, pak kuat-kuat sabar. Tuh bahasanya pak kuat-kuat, pak kuat-kuat sabar, kudu sabar tapi pak kuat-kuatnya sabar dalam kebaikan gitu, sabar dalam ketaatan, sabar umpamanya meniti jalan yang benar gitu Pak ya. Jadi jangan dianggap yang sabar itu hanya mereka gitu ya, hanya kita, mereka juga sebetulnya sabar. Cuman mana yang benar? Yang benar itu mereka yang mempertahankan sampai akhir hayat. Makanya yang disebut jamaah, jamaah itu ternyata bukan kumpulan orang gitu ya. Memang dari sisi jamaah banyak orang iya, tapi kunci utama jamaah itu man kana alal haqqi walau kana wahdah, orang yang berpegang dalam kebaikan walaupun dia sendiri. Jadi kuncinya memegang kebaikan walaupun sendiri Pak, walaupun sendiri gitu ya. Bagus-bagus ya banyak, tapi kunci utamanya memegang kebaikan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nu kahiji nu sok tupat tipu saha? Setan. Makanya nanti orang yang tertipu setan bakal nuntut setan, ngan nuntutna di neraka. Nuntutna di mana? Di neraka. Cenah baheula anjeun teh ngajak geuning ka dieu. Kumaha ieu teh? Iya teh kumaha, iya teh padahal kan saya teh ikut engkau, tapi kenapa sampai ke sini? Makanya cek setan, pala talumuni walumu angpusakum ma'ana bimusrihikum wa ma'angtum bimusrihi inni kafartu bima asroktumuni. Ya geus di neraka mah ulah sok loba omong, ulah sok loba omong, ulah sok nyanyalah batur gitu. Kaulah disiksa anjeun disiksa, bongana we anjeun nuturkeun kaulah. Ayeuna mah geus nasi baba rengan, tinggal Pak ngobrol nanti model gitu. Makanya ini hati-hati, tidak ada penipu ulung kecuali setan. Kalau direfleksikan dajjal Bapak Ibu, hati-hati ya. Dajjal itu penipu ulung. Nah nanti banyak yang tertipu, banyak yang tidak. Banyak yang tertipu, banyak yang tidak tertipu. Bukti banyak yang tertipu, nanti setan berkata wala tajidu aktarohum syakirin, Gusti moal mendakan hamba Gusti lolobana nu syukur, berarti lolobana anu kupur. Maknanya banyak orang yang tergoda, tertipu. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu urang mah termasuk kelompok yang sedikit. Kelompok yang sedikit. Itu kan di zaman Umar bin Khattab pernah ada yang berdoa di depan Ka'bah. Itu Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikan abdi teh ti kelompok nu saeutik. Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Terdengar oleh Umar, kata Umar geuning ngadoa teh siga kitu. Lain urang teh resep loba balad, tapi ieu mah hayang ka abus kelompok yang
sedikit. Maka orang itu berkata, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Berarti kebanyakan yang kufur. Makanya lihat Pak, nanti perbandingan ahli surga dan ahli neraka teh 1000 hiji. Nu 1000 ka neraka, nu hiji ka surga. Sedikit Pak. Makanya di dunia sendiri Allah menggambarkan begini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia yang banyak itu gitu mengajakmu untuk jauh dari Allah. Kalau engkau mengikuti persepsi kebanyakan yudilluka, menyesatkanmu manusia yang banyak dari jalan Allah. Kalau mengikuti mayoritas, iyattabi'una ila donna, yang mereka ikuti sekedar sangkaan. Ai sangkaan naon Pak? Dugaan bener salah? Kata Rasulullah, jauhi sangkaan, fa inna, kebanyakan sangkaan itu bohong. Kebanyakan. Jadi ada sangkaan nu bener tapi seseueur nama bohong. Gitu. Itu kan Pak. Aya nu disalib teh saha eta teh nu disalib teh? Nabi Isa bukan? Bukan. Nah, Quran menjelaskan secara rinci Pak hebat. Ya, membantah klaim bahwa yang disalib itu Nabi Isa dengan bahasa wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, wa ma shalabuhu, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang rupa dan soraknya diserupakan Nabi Isa yang tadi disebut Yudas Iskariot. Gitu. Mereka hanya mengikuti sangkaan, disebutnya sangkaan. Jadi kebanyakan sebetulnya bahwa Isa itu disangka. Wa ma qataluhu yakina, mereka sendiri tidak yakin membunuh Nabi Isa. Tidak yakin. Kalau tidak yakin berarti ragu, berarti itu hanya don sangkaan. Makanya di ayat selanjutnya barrafa'ahullahu iyyah, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Makanya itulah nanti di akhir zaman Nabi Isa bakal turun, Bapak Ibu. Jadi inilah hadirin sekalian, jadi nanti kebanyakan orang yang tertipu. Satu nusok nipu teh sahabat setan. Setan mana? Setan kalangan jin, setan kalangan manusia. Dua nana. Ada setan kalangan jin, ada setan kalangan jun. Kalangan manusia, Pak. Nah, hati-hati. Yang kedua, Bapak Ibu hati-hati. Gitu. Makanya dalam hal ini Rasulullah menyatakan, Bapak Ibu, bahwa man habbaba qaddara zaujatamriin aw mamlukatin falaisa minna, barang siapa yang merusak istri orang lain atau pembantu orang lain tidak termasuk umat kami. Naon cik yang merusak istri orang lain? Iya, yang merusak rumah tangga orang. Itu kan tugas setan itu Pak, supaya hidup kita berkeluarga teh ulah akur. Gitu. Makanya yang suka merusak rumah tangga orang gitu, dirojok-rojok pembantu batur supaya ulah betaheun. Itu disebut palaisa minna. Pasti itu dilakukan dengan tipu muslihat, tipu daya. Nah, termasuk Bapak Ibu, itu kan nipu itu nanti termasuk ciri orang munafik. Itu kan? Apa ciri orang munafik? Arbaun man kunna fihi kana munafiqon kholison. Ada 4 hal
manakala 4 hal ini ada dalam diri seseorang itu munafik tulen, munafik sebenarnya. Idza haddasa kadzaba, ngobrol bohong. Wa idza ahada qadara, kalau dia berjanji diingkari. Kemudian wa idza tumina khana, kalau diamanati khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih bermusuhan suka berlebihan. Gitu. Jadi kalau bermusuhan teh hese akur, eleh ku budak leutik pacantel beres. Kemudian hese. Nah, Pak lihat, itu kan bagian nanti dari penipuan. Nah, Rasul Pak pernah begini. Rasul jadi aya karung gitu, eusina teh barang. Lamun di urang mah beas meureun Pak pare. Gitu, ya. Padkhala yadahu piha. Kemudian Rasul ngalebetkeun pananganana kana eta barang gandrum mun di urang mah pare. Diabuskeun leungeun teh kadinya kana karung. Gitu. Ternyata pas abus di jero eta karung teh dina barang teh geuning loba nu baseuh di handapna mah. Ari di luhur mah garing di handap baseuh. Penipuan bukan? Beda tuh Pak harga nu garing jeung nu baseuh? Jelas beda ya. Nah, garing di handap mah baseuh, di luhur mah garing. Kata Rasulullah, "Ma hadza ya sahibut ta'am." Hehehe, ari teh naon geuning anu boga dahareun ieu teh naon ieu teh gitu ya, ieu teh naon geuning di luhur mah garing di handap mah baseuh. Kata orang itu asobat hussama al mator ya Rasulullah, Rasul eta teh kakeunaan ku hujan, kakeunaan hujan. Jadi lamun kakeunaan hujan anu baseuh kuduna mana Pak? Lamun hujan teh di luhur kuduna mun nu baseuh teh nu luhur. Iya mah justru nu baseuh teh. Kata Rasulullah, apalah ja'al tahu pauqat ta'am, kunaon cenah nu baseuh teh diteuneun di luhur. Ulah disumbutkeun di handap hatta yarahun nas, sampai orang-orang tahu bahwa barang ieu teh ternyata masih basah. Maka kata Rasulullah, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang suka menipu bukan umat kami. Oh Pak, lihat, jadi tidak boleh yang bisnis karena ingin dapat hasil lebih dengan cara menipu. Lamun dina barang mah dicampur naon? Ya dicampur barang bagus dengan barang yang jelek, itu Pak. Ya. Nah Bapak Ibu, satu, hati-hati jangan tertipu oleh siapa? Setan. Gitu. Jangan tertipu setan, jangan menuduh orang melakukan kejahatan padahal tidak. Walladzina yarmunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan padahal mereka tidak pernah melakukan. Dari umat Islam teh dituduh pelaku kejahatan padahal mereka tidak melakukan. Faqad ihtamalu buhtan, orang itu melakukan buhtan, kebohongan, penipuan, wa itsmam mubina, dosa yang demikian besar. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati ditipu oleh siapa? Setan, baik dalam kalangan jin maupun manusia dengan melakukan berbagai rekayasa, reka perdaya. Yang kedua, hati-hati dalam Quran mah jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Hati-hati, tadi mah setan
baik dari kalangan jin maupun manusia dengan berbagai versi, dengan berbagai strategi gitu Pak. Setan mah lamun kana kahadean di halangan, lamun erek amal soleh dising sieuna, maka namanya takhwib. Takhwib teh dising sieunan gitu. Ulah sodako bisi miskin eta teh dising sieun. Ulah ka masjid bisi hujan bisi abus amin. Makanya can-can ke berangkat geus nyanya geus ceudem ieu teh nya. Itu karena begitu Pak. Itu. Nah, tapi hati-hati jangan juga tertipu oleh kehidupan dunia. Kenapa Pak? Itu. Yang lama itu dunia akhirat. Akhirat. Itu satu dari sisi lama, dunia akhirat. Dunia itu lama sebentar. Sebentar. Namanya juga dunia atuh Pak. Jadi kalau dalam agama sesuatu itu Bapak Ibu bedah dari nama. Itu hakikat sesuatu dalam agama itu dari nama. Gitu. Nama itu menggambarkan sesuatu. Wah, mau salah agama mah ngaran. Kenapa Quran namanya? Kenapa kitab suci kita namanya Quran? Karena qoro ayaqra'u Quran. Quran teh bacaan. Makana nu boga Quran tara dibaca. Itu nepikeun kabulukan bertentangan. Rajen dibuka Quran panon nutup. Lagu setan mah gitu Pak, maca Quran teh jadi ngeluh we. Quran teh kenapa namanya? Jadi dina agama mah sesuatu itu dibedah dulu namanya eta hakikat sesuatu itu. Hakikat sesuatu itu Bapak Ibu. Ya. Siga naon Pak ya, siga dunia. Dunia itu dari dana yadnu dunia. Apa dana? Mang dana. Dana teh bukan artos. Dana itu artinya sebentar. Sebentar, sementara. Makanya di dunia mah teu aya nu abadi. Sebentar, saya sering menyampaikan Bapak Ibu, hidup di dunia mah sebentar asa kakara kamari malam Salasa yeuna tos malam leres teu. Asa kakara kamari September geus bade CF enjing terakhir. Betul gak Pak? Asa kakara kamari 2025 ayeuna teh tos September tinggal Oktober, November, tinggal 3 bulan deui 2025. Asa kakara kamari Pak. Asa kakara kamari. Eta budak nu kawin teh eta nu kamari papanggih leutik keneh tuh. Asa kakara kamari nempok asa kakara kamari ngora ayeuna mah geus namanya juga dunia. Dana yadnu dunia artinya apa? Sebentar Pak. Nu lami mah di dunia naon 3 geuning. Hiji nu keur saum kesel teh. Nu kadua nu keur Jumatan kesel, nu katilu di pangaosan. Ira di luar eta mah nyerelek. Non nyerelek teh. Nah, akhirat itu lama abadi. Awas jangan tertipu menyibukkan sesuatu untuk yang sebentar sampai lupa menyiapkan bekal untuk yang nah eta Bu, makanya kata Nabi kita hidup di dunia itu seperti apa? Seperti kita musafir. Naon musafir teh? Sedang di perjalanan, kemudian ke rest area. Di zaman Nabi mah rest area. Nah, itu di bawah pohon berlindung, istirahat. Didinya udah istirahat beberapa menit jalan lagi. Nah, istirahat di bawah pohon di DPR, di bawah pohon rindang, ta eta teh hidup di dunia. Hidup di dunia. Makanya irtahalatid dunya mudhirah
wal tahalatil akhirah muqbilah. Dunia setiap saat kita tinggalkan, setiap jam kita tinggalkan, setiap hari kita tinggalkan, setiap minggu kita tinggalkan, setiap bulan terus dunia semakin kita tinggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat semakin mendekat. Gitu. Jadi beki ka dieu teh Bapak Ibu sanes beki ngajauhan akhirat, ngadeukeutan akhirat, ninggalkeun alam dunia. Wa kullasyai'in banun. Setiap perkara dunia akhirat punya anak. Pak awas. Gitu, kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Apa inti kehidupan dunia? Satu, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berbangga-bangga dengan banyaknya anak, anak biologis, anak ideologis, anak buah. Itu kan kehidupan dunia itu begitu, Bapak Ibu. Iya kan? Ya, tapi kamatsali ghaisin ajabal kufaru nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kehidupan dunia mah eta siga tangkal, siga buah, anu geus buahan meuni bagus ka ditu nama kempes meo awas ngalama. Makanya nggak lamanya kehidupan dunia, masih tahu Bapak Ibu, bandingkan dunia dan akhirat teh siga urang ka Pangandaran anclomkeun curug kana jero cai laut, tarik deui sakumaha cai nu kacanak, aya saember, aya sapanyiuk, aya sagelas, sakumaha sakat selak dua keselak. Madunya fil akhirah, tidak ada dunia dibanding akhirat, illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu, kecuali seperti seorang yang mencelupkan telunjuk ke dalam air laut, kemudian lihat paling durmada tarji, berapa air yang terbawa ku telunjuk teh. Sakat selak dua keselak teh dunia, akhirat air laut yang tidak bertepi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah makanya jangan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Kaude jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Siga dunia teh bakal abadi, bakal lama. Padahal Bapak Ibu memang banyak orang yang tertipu kumaha? Sibuk nyiapkeun tinggalkeuneun poho keur bawaeun. Sibuk ninggalkeun perkara tinggal kenen poho keur bawa. Bapak Ibu kita lahir sendiri banyak orang sendiri, pulang sendiri banyak orang sendiri. Bu lahir buka mata, mati tutup mata. Leres teu? Lahir ka dunia nyanak naon? Nyandak naon lahir? Teu nyandak naon. Uih nyandak naon pas maot? Gitu. Pakaian termewahna boy. Aya sakuan teu? Di kaput teu? Berarti teu tiasa nyandak bekal eueuh saku, Pak. Sugan dititipkeun ATM gitu teu bisa. Itu. Ya, kendaraan termegahnya pasaran. Tiasa nyanak Pajero, nyanak Alphard, henteu tuh. Itu pakaian termewah, mobil termegah, rumah termegahna naon? Kuburan. Gitu Pak, 2 meter kasa meter. Nu miskin, nu kaya, pejabat, rakyat, konglomerat sama. Apa yang membedakan? Makanya hati-hati, yang membedakan adalah amal. Jangan tertipu Bapak Ibu, jangan tertipu sehingga hidup teh kerdu dunia wungkul sampai melupakan akhirat sehingga melakukan tindakan yang salah tanpa menipu, tanpa meninggalkan ibadah. Insya Allah dunia mada dapat. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Lihat Pak, cari yang membuat hidupmu bahagia di akhirat. Jadi orientasi pertama itu akhirat. Walatan sanasi baka minad
tapi jangan lupa untuk kehidupanmu di dunia. Bahasanya dunia itu jangan lupa. Siga kieu, ibu bapak bade ka Bandung, kadenya eta mawa cai eta siga kitu. Bade ka Bandung, kade eta bisi poho mawa cai meh teu kudu meuli di jalan. Tah siga kitu dunia teh, kade urang teh ka akhirat wala tansa nasibaka minat eta ulah poho keur di dunia bae bekal saeutik ke keur di dunia. Tapi yang utama mah akhirat. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan orang tertipu. Dia sibuk kertinggalkeun tapi lupa kerbawa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita satu tidak tergerus oleh setan jadi penipu. Itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak tertipu juga dengan kehidupan dunia. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak percaya kepada hari akhir seperti kehidupan dunia teh abadi selamanya. Padahal pelajaran sudah kita dapatkan bagaimana Fir'aun yang menganggap bahwa kehidupan dunia sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal, ternyata mereka mati mengenaskan. Tinggal mereka mempertanggungjawabkan amal mereka. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Pilih ayat patarosan. Maka Bismillah. Ustaz, bahwa kehidupan dunia itu hanya senda gurau, tipu daya. Tapi kenapa dalam hadis bahwa kita jaga diri kita dari fitnah dunia dan wanita. Wanita itu dimasukkan dalam dunia gitu. Kenapa gitu Ustaz? Sampai tadi bahwa wanita itu sebagai penggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu apa yang sangat lincah seperti setan itu, tipu daya setan sangat ini. Kenapa itu sampai wanita itu apa amal lemah atau gitu sampai bisa tergoda oleh setan itu. Nah, itu intinya kenapa wanita sampai dikategorikan sampai dengan jagalah dirimu dari fitnah dunia dan wanita. Ustaz. Iya, Bapak Ibu, di Al-Quran bahwa fitrah manusia itu disebut zuyyina linnasi hubus minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah. Jadi hakikatnya Pak, gitu, apa yang diburu manusia dalam kehidupan ini sebetulnya nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Gitu ya, nafsu syahwat itu di sini satu wanita, yang kedua dunia. Nah, dunia teh harta. Zuina linas hubus syahwat minan nisa wal banin, resep ka istri, resep ka budak, resep karena harta. Nanti harta disebut rumah, kebun, itu harta. Tapi intinya harta itu wanita, anak dan harta. Anak di sini anak biologis. Coba Bapak Ibu kalau lamun budak urang jadi jelema reueus teu? Jadi jelema lain jadi hayam. Sukses reueus. Alhamdulillah pun anak mah ayeuna teh. Bisa juga anak di sini anak ideologis. Anak ideologis teh loba anak buah. Tuh, eta teh nu anggota dewan didinya teh eta teh murid abdi. Da baheulana mah sakola nama bodoh sia teh. Oh, ta eta teh itu Pak. Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Nah, sekarang kaitan perempuan, Pak. Gitu. Memang kalau perempuan punya nafsu ke laki-laki punya. Bapak Ibu punya. Tapi orientasi perempuan mah sebetulnya bukan laki-laki. Orientasinya adalah harta. Makanya di dunia itu yang membuat laki-laki tergoda itu memang satu tadi harta, dua wanita sendiri lebih utama karena naon? Harta. Gitu, makanya laki-laki mah nanti di surga teh bicaranya bidadari. Perempuan mah tidak bicara bidadara. Yang bicara harta. Makanya ibu istri mah cenah tara ningali warna kulit tapi lihat warna duit.
duka leres teh cenah ari istri mah siga token listrik lamun geus XCF teh disadar karena memang fitnahnya begitu. Makanya kata Umar bin Khattab, lebih baik aku berjalan di belakang singa ketimbang di belakang wanita. Itu menggambarkan ini pikiran berubah. Itulah kenapa dalam agama ada godul basor. Punten, perempuannya mohon maaf si ganeng Eha tadi mau tergila-gila, laki-lakinya nggak mau nggak jadi, betul nggak? Tapi kalau laki-lakinya mau, perempuan mau atau tidak pasti terjadi. Makanya disebut memperkosa itu laki perempuan. Gitu. Makanya tidak ada fitnah terbesar bagi laki-laki kecuali perempuan. Fitnah besar bagi laki-laki kecuali perempuan. Itulah kenapa bahasanya wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Karena kalau sudah dekat mana tahan, moal bisa nahan. Pak leungit pengajian teh, leungit Quran teh, leungit hadis teh, kalau sudah dekat. Kenapa? Karena tadi zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa. Makanya luar biasa agama ibu kadituna teh lamun diteruskeun teh, kita yang sudah menikah, kenapa perempuan kalau mau saum harus izin suami? Masalahnya didinya. Karena kalau laki-laki datang kepada istrinya, begitu kan, untuk melakukan hajatnya, kemudian si perempuan tidak mau, maka dilaknat oleh malaikat nepikan ka subuh. Tadengekeun mama. Dan sok dijadikan dalil oleh suami. Ya, ini masalah karena bagi suami itulah kenapa dalam hadis juga lamun lalaki kita pas laki-laki lamun ningali istri nu sanes kabita teu? Kabita teu, Pak? Lamun ningali nu sanes kabita teu? Lamun nyebut henteu hiji lolong, anu kadua nggak punya nafsu, anu katilu sieun kudu ditukar. Jadi kalau suami tertarik dengan perempuan yang lain, kata Rasulullah ulah dituturkeun. Dipenta nomor WA bahaya. Maka apa yang harus dilakukan? Buru-buru balik tuh. Balik itu cari siapa? Istrinya. Yang membuat dia tergoda aya di istrina nanaona sarua ka abus rasana. Nu bedana teh casingna itu. Nah, eta teh anu gaduh suami, anu gaduh istri. Kumaha anu bujangan? Itu saum. Fa innahu lahu wija. Saum itu sebagai tuh, Pak. Gitu. Tapi piraku saumur-umur puasa. Ini menggambarkan bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Fitnah terbesar itulah tadi antisipasi, jangan dekat. Kalaupun tergoda tadi buru-buru pulang. Ibu pas pulang si suami pulang teh ibu teh kudu ngarti. Nuh mama tadi teh pepenak jeung makhluk halus. Ibu teh kudu ngarti. Gitu. Tapi nanti Pak, kalau situasinya darurat, bagaimana supaya selamat? Kudu siga Nabi Yusuf. Kalau situasinya seperti Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf selamat? Wa imma yang zaghannaka syaitonu nazgun fasta'id billah. Ada orang yang tergoda, tertipu sampai dia melakukan zina itu, eta teh pernah minta perlindungan ke Allah. Innama sultanhu alal ladzina yatawallawnahu. Setan bakal menggoda manusia yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan. Setan mah ngagoda teh nunuturkeun langkah setan. Jadi hebat, di satu sisi jangan dekat, di sisi lain itu istrinya harus membuka ruang selebar
lebarnya, sehingga ketika mau saum saja harus seizin suami, karena nanti masalahnya di sana. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.